Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan seringan pengenalan aplikasi ya teman-teman ya. Ini aplikasinya yaitu Snapseed. Ya, jadi fungsinya Snapseed ini adalah untuk editing foto ataupun gambar gitu ya. Jadi kita bisa mengeditnya menggunakan aplikasi ini melewat Android kita dengan fitur-fitur yang menurut saya powerful ya. Kita akan mulai membukanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan tentang toolsnya ya. Lebih kurang ini pengenalan singkatnya ya. Nanti untuk detailnya ada pada video-video berikutnya. Nah, tampilan awal Snapseed yang kita buka adalah seperti ini. Jadi untuk memulai suatu proyek editing, teman-teman bisa mengkliknya di sini tanda plus ini ya. Ketuk di mana saja untuk membuka foto ya, keterangannya seperti ini. Ini keterangannya. Jadi kita bisa klik di mana saja ini ya. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan file foto kita. Saya ambil satu contoh foto ya, yang ini aja biar mudah. Jadi saya pilih foto ini. Foto ini tidak terlalu terang ya. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan juga memiliki kasus yang sama, ya misalnya dalam suatu momen teman-teman mengambil fotonya itu cuma satu-satunya itu. Namun hasilnya ternyata tidak memuaskan. Coba kita edit dengan menggunakan Snapseed ini. Apa saja tools yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam aplikasi Snapseed ini, kita akan berkenalan di toolsnya, di alatnya. Kita klik saja di alatnya. Di sini ada banyak sekali alatnya. Ini adalah alat yang ada di Snapseed. Kita akan coba mulai membahas secara cepat ya, satu persatu untuk sebagai gambaran saja. Kita kenalan dulu pada yang pertama yaitu poles gambar. Poles gambar ini berfungsi untuk exposure warna, tapi ini difungsikan atau ditujukan secara otomatis ya teman-teman ya. Kita coba klik. Nah, exposure warna ini ada settingannya di sini. Ini settingan untuk penyesuaiannya. Di sini juga ini kalau ini otomatis ya. Ini adjust auto. Kalau kita biasanya akan sering menggunakan yang ini. Di sini ada apa saja? Ada kontras, ada kecerahan, saturasi ya. Kalau teman-teman ingin mengeditnya ya, misalnya kecerahan ya. Kecerahan kita tambah, dia akan semakin terang. Kalau kita turunkan ya. Ini main kanan kiri teman-teman. Plus minusnya ya. Ini kecerahan. Oke. Berikutnya yaitu ada ini detail ini ya. Detail kita klik. Detail ini fungsinya adalah untuk memperjelas struktur suatu permukaan gambar ya. Ini lagi-lagi ada tampilan adjustment seperti ini ya. Ini struktur dan penajaman. Nah, kita bisa tambahkan ya. Kita bisa kurangkan, kita bisa tambahkan ya. Jadi misalnya ini yang ketara di bagian topinya ya, topi si anak ini. Coba teman-teman perhatikan, kalau kita tambahkan plus dia akan terlihat macam benang-benangnya itu ya, itu fungsinya detail. Kalau seperti ini dia jadi soft tapi detailnya kan berkurang ya, benang-benangnya itu tidak terlihat gitu ya. Kalau seperti ini kita akan terlihatnya benang-benang. Nah, itu detailing. Kita tutup, kemudian kita masuk ke alat berikutnya. Alat berikutnya yaitu kurva. Kurva ini ada presisi untuk kecerahan, teman-teman bisa klik. Nah, ini adalah untuk kecerahan seperti ini ya. Ini mengatur kecerahan dengan menggunakan kurva ya, sesuai kebutuhan, mau gelap mau terang. Ini penyesuaiannya. Ini ya kurva. Kemudian apalagi selain kurva, kemudian kita ada lagi keseimbangan hitam putih ini ya. Keseimbangan hitam putih adalah mengatur keseimbangan warna ya. Ini baiknya adalah keseimbangannya itu akan terlihat natural gitu ya. Ini bisa kita atur ya. Misalnya sudah seperti ini, dia akan terlihat seperti natural keseimbangannya. Ini bisa kita atur. Kalau mau otomatis pakai yang ini. Kemudian fitur berikutnya, ini kita belajar fiturnya secara cepat dulu ya teman-teman ya. Untuk pengenalannya lebih lanjut teman-teman bisa explore atau nanti bisa menyaksikan video-video di tampilan postingan berikutnya. Yang kemudian ada ini crop seperti kita ketahui, ini sudah sering kita dengar ya. Crop itu adalah untuk mengatur adakah yang kita mau potong atau kita hilangkan seperti ini ya, untuk memotong gambar. Nah, itu fungsinya crop. Kemudian setelah crop ada lagi yaitu putar. Putar ini adalah gunanya untuk merotasi gambar seperti ini ya. Ini kliknya di sini. Nah, ini bisa diputar seperti ini sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini adalah kalau kita seperti ini dia akan mencerminkan itu ya, berbalik ya. Ya, hadapnya misalnya dari menghadap kiri dia akan menghadap ke kanan. Ya, itu fungsinya dari rotasi. Kemudian setelah itu berikutnya ada apa lagi? Setelah itu kemudian perspektif ini gunanya adalah untuk memperbaiki garis bias ya. Garis bias itu semacam ini kita lihat. Nah,
Nih ya, misalnya kita bisa kesinikan. Nah, kita agak miringkan, mungkin gambarnya kurang presisi menurut kita bisa aturnya menggunakan ini menggunakan garis biasnya ini ya, atau kita mau naikkan di atas bawah-bawah seperti ini. Nah, kemudian dari ini kalau bebas bisa dipilih ya. Ini memiringkan ya, memiringkan seperti ini. Kemudian ada lagi di sini, ini ada, nah ini bebas, ini yang saya maksud bebas tadi, ini bisa, nah yang sininya saja, yang pojoknya dari pojok ke pojok. Nah, yang berikutnya adalah yang dinamakan ini ya, luaskan. Luaskan itu seperti namanya, yaitu fungsinya adalah untuk memperlebar. Misalnya ini kita bisa perlebar seperti ini. Nah, dia akan membuat gambar lagi yang senada ya. Dia akan memperluaskan gambar kita. Tapi memang untuk memperluas ini kita harus benar-benar memperhatikan efeknya. Contohnya ini ya, ini kalau kita perluas, ini yang original kan sampai sini. Yang berikutnya ini, nah nih, ini ya. Dia akan semacam numpuk-numpuk seperti itu ya. Setelah luaskan adalah untuk selektif ini ya, teman-teman. Selektif ini adalah untuk penyempurnaan bagian-bagian tertentu. Misalnya ya, saya mau di sini. Nah, udah ada selektif ini, di sini ada kecerahan. Kecerahan ini bisa kita naikkan ya, kecerahannya ini bisa kita naikkan. Kemudian yang berikutnya adalah tools kuas. Kuas ini berfungsi untuk mengatur ada pencahayaan, ada gelap terang, suhu, saturasi. Ya, ini difungsikan misalnya kita mau mengedit ya, misalnya ini kan gelap terang. Ini adalah keterangan yang kita gunakan. Ini terang 10, ini poin 10 berarti normalnya ya. Kemudian ini bisa kita turunkan. Kita turunkan minus seperti itu. Kemudian kita sapu-sapukan di mana yang ingin kita kuaskan. Misalnya di sini, di topi saya sapu-sapukan, dia akan menjadi lebih gelap karena dia kita turunkan. Kemudian selain itu kita akan ada lagi healing. Healing itu ada fungsinya untuk menghilangkan ya. Healing ini kita klik. Healing ini fungsinya untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Misalnya saya tidak ingin bagian kabel ini, saya akan menghilangkan bagian kabel ini. Nah, kabel itu akan hilang seperti itu ya, contoh saja. Kemudian fitur berikutnya yang ada dalam alat atau tools itu adalah HDRscape. Ini adalah menghasilkan efek exposure ya, exposure seperti HDR kita ya. Kemudian kita coba klikkan. Nah, ini ada halus, ada kuat ya. Kalau kita pilih halus, dia seperti ini gambarnya. Ini ada adjustmentnya lagi, yaitu tingkat filter, kecerahan, saturasi. Ini bisa teman-teman mainkan ya, filternya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke alat dulu. Tadi ini sudah. Kemudian Glamour Glow kita klik. Nah, fungsinya itu adalah untuk menampakkan suatu ini ya teman-teman ya, kesan halus gitu ya, kesan halus. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke alat lagi, kita adalah masuk ke kontras, tonal kontras ya, sesuai namanya, dia adalah untuk mengatur detail kontras. Setelah itu kita coba masuk lagi, berikutnya ada drama ini ya teman-teman ya, drama sesuai namanya. Drama ini fungsinya adalah untuk menciptakan suatu efek-efek yang agak-agak horor gitu ya pada suatu gambar. Misal seperti ini, ada gelap ya, dia efek yang mencak. Kemudian yang berikutnya adalah vintage. Nah, vintage itu adalah untuk menciptakan suatu bentuk foto yang jadul gitu ya, bentuk gambar yang semacam gaya-gaya tempo dulu seperti itu ya. Ini ada beberapa pilihan, ada 9, 10 sampai berapa, 12 ya, ada 12 pilihan. Berikutnya yaitu film bintik. Film bintik ini adalah ini juga menghasilkan suatu efek yang kayak hasil dari jadul gitu ya, tapi dia lebih realistik ya. Misalnya dia agak menjadi kayak ada semut-semutnya gitu ya, ada noise-nya gitu. Semakin kita pluskan noise-nya, semakin terlihat gitu. Nah, ini butirannya bisa diatur, semakin kini semakin besar, semakin ke kanan semakin besar, jadi gambarnya akan lihat ada noise-nya gitu ya. Tuh, kemudian setelah itu ada lagi apa ya, kita lihat retrolog. Retrolog itu adalah
Nah ini mirip-mirip dengan yang vintage tadi ya. Ini adalah gaya-gaya untuk film lamanya. Kalau ini grunge, ini adalah gaya untuk penajaman teman-teman. Kita klik dulu. Nah ini ya. Kemudian kita atur di sini, misalnya kecerahannya. Ini adalah untuk membuat efek gaya tajam dan kuat ya, untuk menghasilkan foto yang kuat gitu. Efeknya itu akan terlihat kuat gitu. Kemudian berikutnya adalah hitam putih kalau tidak salah. Nah iya, hitam putih seperti namanya, itu membuat gambar menjadi hitam putih warnanya. Kemudian berikutnya ada alat lagi yang namanya bentar, kan hitam putih sudah. Kemudian Nair ini hasil seperti tangkapan film hitam putih juga ya. Nih ya, dia gaya-gaya klasik gitu ya. Nair. Kemudian berikutnya adalah alat setelah itu potret ya, kita lihat fungsinya untuk apa. Nah potret ini adalah dia untuk memfokuskan di wajah ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan fitur potret ini, usahakan gambar wajah itu, muka seseorang itu terlihat dengan jelas. Kalau seperti ini tidak ada wajah yang ditemukan dari foto ini ya. Nah setelah ini kita coba menggunakan potret. Nah serotannya ini ya, untuk pengaturan serotan ini mata, misalnya mata satu, matanya ini bisa kita, nah itu teman-teman, di mata ini kita akan fokus ke mata ya, matanya dia akan lebih terlihat jelas seperti itu. Oke, untuk bisa penghalusan kulit seperti ini, banyak fiturnya. Dalam fitur itu masih ada sub fiturnya gitu ya, teman-teman bisa mencobanya. Kemudian berikutnya adalah pose wajah. Ini pose wajah ini adalah untuk mengatur gaya wajah dalam suatu foto. Misalnya foto terlalu menunduk atau kurang ke tengah, kurang center, kurang presisi, ini kita bisa aturnya dengan catatan tidak terlalu ekstrim kita melakukan ininya, perubahan posenya. Misalnya ini ya, ini agak geser, kalau kita geser ke sini, wajah anak itu akan ikut geser. Kalau ke sini dia akan geser. Nah ini gunanya ada pose, bisa naik, agak tegak, agak kita tundukkan, nunduk. Nah seperti itu. Itu gunanya pose wajah. Kemudian lensa blur, seperti namanya, kita adalah untuk membuat blur. Nah di ini ya teman-teman, ini bisa kita pilih ya, yang blur ini, yang di luar ini, rentang blur ini bisa kita edit, misalnya kita tambah. Nah seperti itu, bisa kita kurangi, bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Kemudian ini juga bisa, ini kan bentuknya lingkaran ya, kita defaultnya, kemudian kita bisa buat dia garis seperti ini. Jadi selain di muka anak itu, dia akan jadi blur seperti itu. Tingkat blurnya juga bisa kita tambah, kita kurangi, itu untuk blurnya. Kemudian alat berikutnya setelah blur yaitu kemudian vignette. Ini gunanya adalah menghitam putihkan di luaran ya teman-teman, di sekitar foto itu akan jadi seperti ini, hitam putih. Nah ini kita atur kecerahan luarnya itu kan 50. Nah kita bisa seperti ini. Di sini gelap, dan di sekitar sini akan di sini terang, kemudian di sekitar sini akan gelap. Ini gelap, sini juga gelap, itu gunanya. Kemudian berikutnya adalah alat yang dinamakan dengan exposure ganda. Exposure ganda ini adalah untuk menambahkan gambar di atas gambar. Misalnya kita tambah satu seperti ini, kita tambah satu, kita ambil suatu gambar ya, kita ambil suatu gambar contoh aja cepat, ini aja misalnya kita ambil itu. Nah gambarnya ini dia akan masuk ke situ, ini bisa kita atur ya, kita atur gambarnya, kita oke dulu. Nah gambarnya akan jadi numpuk di situ ya, itu adalah exposure ganda. Kemudian berikutnya adalah setelah exposure ganda, kita lihat ada teks ini adalah untuk membuat caption ya, bisa dimasukkan suatu caption. Nah silahkan tulis di sini apa yang teman-teman tulis ya, misalnya, kemudian oke aja kalau sudah. Kemudian letakkan dia di mana yang teman-teman inginkan ya, warnanya juga diubah, bisa diubah warna-warnanya ini sesuai yang teman-teman inginkan. Itu untuk penulisan
teks. Kemudian bingkai. Yang bingkai ini biasa ya, ini sering kita temui adalah untuk membingkai suatu gambar. Jadi itu teman-teman sedikit pengenalan tentang tools di Snapseed, yaitu aplikasi editing foto menggunakan Android dengan fitur-fitur yang lebih kurang ini berapa ya, 20-an lebih lah, 25 lebih tools yang ada, dan di dalam tools itu ada pengaturan-pengaturan lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadikan gambar ataupun foto teman-teman itu menjadi layak untuk dinikmati. Begitu teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.